Halo, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa like, Anda bisa subscribe dan share ke teman-teman Anda ya. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai ada 5 cara atau 5 strategi untuk Anda bisa menaikkan brand di bisnis Anda. Sekali lagi, ada 5 cara untuk Anda bisa menaikkan brand di bisnis Anda ya. Nah, sebelumnya bagi Anda yang baru pertama kali nonton, silakan Anda subscribe dulu ya, dan Anda bisa share ke teman-teman Anda. Oke, yuk kita akan bahas di tips yang pertama. Karena begini, banyak orang, banyak pengusaha yang pengen agar brandnya lebih dikenal, brandnya lebih populer, ya, brandnya lebih punya nama gitu kan, begitu. Nah, orang berpikir begini, Coach, kalau saya brandnya dikenal, artinya apakah saya followersnya harus nambah terus? Apakah followers menjadi ukuran popularitas dari brand saya? Atau apa? Atau gimana? Berarti kan kalau gitu saya punya Instagram, followersnya saya naikin. Menurut saya jawabannya belum tentu. Jawabannya begini, bisa jadi tergantung dari produk dan bisnis Anda. Ya bisa jadi di bisnis Anda mungkin betul followers adalah salah satu indikator untuk bisa menaikkan dan mempopulerkan brand Anda. Tetapi ada bisnis tertentu, salah satu klien saya, dia di bidang furniture, ya, jasa untuk membuat custom furniture, itu supaya brandnya meningkat justru bukan dari followers, ya, tetapi dari customer-customer yang sudah punya nama, ya, yang dia punya reputasi, dan dari situ dia mengerjakan project-project itu, dan projectnya itu semakin banyak project yang dikerjakan, semakin banyak model furniture yang dikerjakan, brandnya lebih meningkat, brandnya lebih populer, brandnya lebih dikenal. Jadi poin saya adalah tips yang pertama, fokus dulu ya untuk bisa brand Anda dikenal, siapa orang atau siapa target market atau customer yang membantu menaikkan popularitas brand Anda. Berarti nomor 1 tipsnya adalah who Anda siapa, target market Anda siapa. Yang dimana kalau Anda memberikan service, memberikan layanan, contohnya Anda di bidang jasa gitu kan, dan target marketnya memang kena sekali, ya brand Anda lebih kenal. Contohnya ya, misalnya les bimbingan belajar matematika fisika. Anda punya satu metode, ya, satu metodenya benar-benar Anda create sendiri, lalu Anda angkat, lalu Anda coba ke target marketnya, misalnya usernya anak-anak gitu ya, yang dia setiap hari harus pusing, dia bikin, wah gimana nih soal matematika rumusnya begitu rumit. Nah, saya punya metode begitu simple, bahkan lebih simple dari metode yang lain-lain, sehingga di situ anak-anak bisa lebih cepat sekali mengerjakan soal-soal matematika. Dari situ orang tuanya ngomong ke satu, ngomong kedua dan sebagainya. Nah, di situ popularitasnya menambah. Jadi popularitas customer yang menggunakan jasa Anda itu happy dengan Anda, dan itu akan meningkatkan brand di bisnis Anda. Jadi tips pertama adalah who is your specific customer yang membantu menaikkan brand Anda. Jadi bukan asal tambah followers, bukan asal tambah subscribers. Apakah subscribers dan followers Anda adalah target market spesifik Anda? Bukan. Kalau iya, mungkin di situ fokusnya. Tapi kalau bukan, berarti Anda harus fokus kepada customer yang memang menjadi target market Anda. Itu nomor pertama. Kedua, supaya Anda bisa meningkatkan brand bisnis Anda adalah Anda harus fokus kepada, Anda juga mesti lihat kanan kiri, ya. Anda lihat kanan kiri gitu kan, atau atas bawah juga. Pokoknya Anda lihat semua kompetitor Anda yang direct dan yang indirect, yang langsung dan yang tidak langsung itu siapa. Contoh tadi, kalau Anda jualan apa ya, jualan ayam geprek deh gitu kan. Wah, ayam geprek kan udah banyak semua jual gitu ya. Yes, saya ini ayam geprek A, ayam geprek B, semua jualan ayam geprek. Betul ya? Tetapi pertanyaannya adalah, Anda ayam geprek ini apakah sendirian atau banyak sekali kompetitornya? Pasti semua bisnis ini semua sudah banyak sekali customer yang sudah menjadi, ya intinya sudah banyak sekali kompetitornya. Kompetitornya bisa jadi dari direct competition, ya artinya sama-sama ayam geprek, atau indirect competition. Bisa jadi mungkin dia jualan nasi padang, ya, atau mungkin jual apalah hal yang lain-lain, fast food restoran dan sebagainya. Pokoknya beberapa bisnis yang bukan kompetitor direct tapi juga indirect. Ya, nah itu Anda harus tahu. Jadi Anda harus melihat siapa kanan kiri Anda, atas bawah siapa, Anda harus tahu. Jadi Anda nggak bermain sendiri. Maka harus Anda ketahui dari sekian banyak kompetitor atau sekian banyak kompetitor yang direct dan juga indirect, Anda punya kelebihan apa? Anda punya nilai tambah apa? Ya, itu nomor 2. Jadi fokus kepada siapa sih direct dan indirect kompetitor Anda. Itu nomor 2. Nomor 3 begini, nah ini nomor 3 penting menurut saya. Jadi kalau Anda punya brand apapun di bisnis Anda, ada yang bilang gini, Coach, saya kan saat ini tuh menjualkan brand orang lain, berarti saya tidak punya brand sendiri. Siapa bilang?
Anda menjualkan brand orang lain, atau Anda misalnya jadi distributor, atau Anda punya toko, Anda jualin produk orang lain. Berarti brandnya siapa? Brand bisnis orang lain atau brand toko Anda yang harus Anda tingkatkan? Berarti brand toko Anda. Misalnya contoh, ya, misalnya ada department store deh, namanya apa? Metro gitu kan, atau apalagi Sogo. Nah, Sogo kan menjual merek banyak. Ya, banyak merek orang lain juga. Tapi yang diangkat brandnya Sogo, brandnya Metro misalnya begitu ya. Dia menciptakan sebuah strategi supaya orang ingin datang ke Metro, ingin datang ke Sogo. Berarti kalau Anda menjualkan merek orang lain, Anda harus meningkatkan brandnya Anda. Nah, tips ketiga adalah mengenai bagaimana customer insight. Berarti Anda harus ngobrol dengan customer yang sering datang ke toko Anda. Tanya, kenapa sih Anda sering datang ke sini? Apa yang paling disukai dari toko saya? Kenapa sih kayaknya udah sekian lama datang terus, loyal ke bisnis saya? Kenapa? Salah satunya dia bilang, ya karena di sini murah. Hati-hati, jawaban murah itu masih di atas. Anda harus gali lagi ke bawah. Kita mau yang namanya customer insight. Jadi di dalam, bukan di atas jawabannya. Ya karena di sini deket sih. Ya, itu masih mungkin level atas. Tapi gali lagi ke bawah. Kenapa sih? Apa sih yang membuat kamu datang terus sini? Apa sih? Ya, satu memang harganya oke, kedua deket, ketiga begini. Ketiga tuh pelayanannya tuh enak banget, friendly. Jadi saya minta apa langsung disediain. Saya minta apa cepet gitu. Oke. Berarti mungkin itu jawaban dari customer Anda, insight-nya di situ. Nah, Anda harus gali. Oh, ternyata ya toko saya itu cepat, friendly, ya, dan juga mungkin pelayanannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Oh, itu. Berarti kalau Anda bikin tagline nanti ya, toko kami adalah cepat, friendly, dan memberikan yang terbaik, misalnya begitu. Jadi Anda harus tahu customer insight, bukan cuma jawaban customer, beda. Customer answer and customer insight is very different. Customer answer, mereka cuma jawab, kenapa beli ke toko kita? Ya karena murah sih. Gali lagi, murah maksudnya gimana? Coba jelasin deh lebih detail lagi. Anda paling gampang gimana caranya Anda bisa telepon mereka kalau perlu. Ya, nomor 3 begitu. Jadi tips ketiga adalah customer insight. Oke? Nomor 4. Nah, nomor 4 juga penting. Kalau Anda ingin menaikkan brand Anda jangan hanya jual produk Anda. Nah, ini. Coba Anda cerna dulu nih percakapan ini ya, atau kata-kata ini. Anda jangan hanya jual produk Anda saja. Artinya, kalau Anda jualan produk Anda saja, itu akan jadi komoditi. Akan jadi komoditi, artinya Anda akan dibandingkan dengan produk lain yang juga mirip dengan Anda. Dan kalau produk orang lain harganya lebih murah, pasti customer pilih yang lebih murah. Apalagi persepsi mereka produknya sama atau mirip-mirip atau benar-benar ya plak-plak banget. Berarti jangan hanya jual produk saja, harus jual di luar produknya. Ya, di tips-tips video saya Anda bisa nonton mengenai bagaimana Anda menjual beyond what, di luar produk yang Anda jual. Ya, jangan cuma jual produknya. Contohnya begini, misalnya kita bicara apa ya, biar gampang dicerna adalah jual ayam goreng deh, gitu ya, jual ayam goreng gitu kan. Nah, ayam goreng kan sama, banyak orang yang jual. Jadi ingat, kalau Anda jual hanya ayam goreng saja, banyak yang juga jual ayam goreng, dan pasti customer cari yang, ya satu customer maunya apa? Ya ayam goreng saya enak, ya udah gitu ayam goreng saya juga bumbunya kerasa banget gitu ya. Ketiga, ayam goreng saya juga ya gitulah pokoknya crunchy banget gitu. Semua ayam goreng kan pasti bilang begitu. Crunchy, enak banget, bumbunya nyerep gitu kan, empuk, itu kan semua sama. Apa dong yang beda? Ya, nah ini yang harus cari tahu. Misalnya contohnya misalnya gini. Kalau ayam goreng Anda nih, contohnya ayam goreng Anda apa bedanya? Bedanya gini, ayam goreng Anda itu kita digoreng ya, bukan hanya cuma digoreng ya, tapi kita membuat satu kreativitas di ayam goreng kita. Jadi Anda bisa, kita sebut nama ayam gorengnya bahkan bukan hanya ayam goreng gitu kan. Ya, ayam goreng bahasa Inggrisnya apa? Ayam bahasa Inggrisnya apa? Chicken. Ya, kita bilangnya adalah produknya namanya bukan chicken, tapi kita balik, neck chick. Oh, namanya udah lain, neck chick gitu ya. Neck chick itu apa? Neck chick itu adalah, misalnya contoh aja, contoh sederhana buat Anda. Neck chick kalau dibalik ya chicken gitu kan, neck chick gitu ya. Jadi ini pertama satu-satunya di Indonesia misalnya begitu, atau pertama satu-satunya di kota Anda. Ya, ayam goreng dengan spesial 100 macam bumbu misalnya begitu. Anda bisa create, Anda bisa kreasikan ayam goreng Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, udah mulai ada bedanya. Lalu Anda pasang tagline, creativity is good, begitu ya. Atau creativity is sukses, misalnya begitu. Ya, itu menjadi satu tagline, ya. Jadi, we're different
di mana ada perbedaan itulah adalah sesuatu kebaikan. Misalnya begitu, contohnya. Sehingga ayam gorengnya tuh udah beda orang lihatnya. Ih, bukan cuma sekedar ayam goreng ya, tetapi ada sesuatu yang berbeda yang Anda angkat. Nah, ini cuma contoh-contoh sederhana aja. Jadi balik lagi, bukan hanya jual produk, tapi jual persepsinya, jual dari segi motivasinya, kreativitasnya boleh diangkat. Nah, ini memang harus digali. Memang nggak semalam ya. Anda harus brainstorm, tukar pikiran dengan orang yang satu level dengan Anda atau di atas Anda, supaya bisa tukar pikiran dengan yang lebih dapat gitu loh, lebih benar-benar kena ya. Itu nomor 4. Nomor 5 paling penting. Nomor 5 adalah customer Anda harus punya alasan untuk percaya dan membeli produk Anda. Penting, customer Anda harus percaya dan harus punya alasan untuk percaya dan beli produk Anda. They have to have the reason to believe, the reason to buy produk Anda. Kenapa mereka harus beli produk Anda? Kenapa mereka harus percaya dengan produk Anda? Misalnya begitu. Itu harus ada satu alasannya, ya. Kenapa? Nah, coba Anda gali. Why? Salah satu klien kita, dia produk skincare, ya. Skincare semua sama, ya, anti-aging semua sama. Betul ya? Tapi salah satu klien kita, dia bilang begini. Skincare kita itu diambil dari bunga immortal flower yang hanya tumbuh di dataran tinggi Prancis sana, dan itu hanya di musim tertentu, dan kita ambil immortal flower. Artinya immortal itu tidak mati-mati ya, artinya immortalnya kita ambil. Bayangkan tumbuhan aja nggak mati, apalagi kalau esensnya, minyaknya kita ambil lalu kita ramukan segala macam di skincare kita. Itu anti-agingnya betul-betul bisa lebih kuat dan mungkin nggak mati-mati. Itu contoh, salah satu contoh sederhana. Jadi customer Anda harus punya alasan, atau Anda harus punya alasan why the customer must buy your product, must buy your brand. Oke? Nah, kalau Anda nggak jelas, Anda nonton lagi, ulang lagi. Anda post, Anda tulis, Anda catat. Ya, sekali lagi, saya ada 5 cara supaya Anda bisa meningkatkan brand Anda. 1, fokus kepada target market Anda siapa yang bisa membantu Anda meningkatkan popularitas brand Anda. Fokus kepada target market yang spesifik. Siapa itu? Anda harus gali. Kedua, Anda harus melihat kompetitor Anda yang direct dan indirect siapa aja. Itu nomor 2. Dan perhatikan, research, apa sih yang mereka lakukan, apa yang mereka berikan. Apakah Anda bisa memberikan nilai lebih daripada mereka. Bukan hanya direct ya, tapi yang indirect, yang nggak langsung juga Anda harus pelajari. Nomor 2. Nomor 3, customer insight. Customer insight bukan hanya jawaban customer, tapi lebih dalam lagi, lebih gali lagi. Customer insight, itu Anda harus dapat. Berikutnya adalah Anda jangan jual hanya produk, tapi fokuslah jual persepsi beyond what-nya. Nomor terakhir adalah reason to believe atau reason to buy. Kenapa Anda atau customer Anda harus percaya dan alasan apa supaya mereka bisa lebih percaya untuk beli produk Anda. Oke, nah semoga tips hari ini bisa membantu Anda lebih membuka lagi wawasan Anda untuk menaikkan brand Anda supaya Anda jangan perang-perang harga terus-terusan. Ya, ingat ya, kalau Anda perang harga berarti produk Anda masih dalam tanda kutip komoditi. Anda harus di luar itu, bahkan Anda bisa jual dengan margin yang lebih tinggi. Ya, Anda bisa pastinya ya. Oke, tapi jangan khawatir jika Anda masih pusing gimana segala macam, silahkan klik aja di bawah ya, bisa hubungi kami untuk bisa consultation bisnis. Oke, apa pembelajaran terbesar Anda di video kali ini? Silahkan Anda tulis di komen. Oke, so terima kasih, saya Coach Hendra Hilman, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu, stay healthy, stay positif, salam pengusaha.